Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 461. Penguasa Istana ke-10 telah kembali ke Istana ke-10 yang bobrok. Hanya ada beberapa orang di Istana ke-10 saat ini, dan mereka semua terluka parah. Kian tua itu belum kembali, dan penguasa Istana ke-10 tidak tahu kemana dia pergi untuk bertarung dengan penguasa wilayah utara. Duduk di istana yang telah runtuh hampir sepanjang waktu, hati penguasa Istana ke-10 memiliki perasaan campur aduk. Pada saat ini, pemandangan di mana Forel langsung ditembus oleh cahaya dan kemudian langsung Dev memenggal kepalanya terus terngiang di benaknya. Itu hanya keberuntungan yang ditinggalkan, tetapi bisa langsung mengalahkan Master Transformasi Alam Abadi Negeri Peri. Meskipun penguasa Istana ke-10 telah mendengar tentang Master di belakang Dev sejak lama, penguasa Istana ke-10 yang belum pernah melihatnya secara langsung masih terkejut saat ini. Tuan Aula, kau telah menyembunyikan situasi tentang Aula ke-10, Anda telah menyembunyikan dan tidak melaporkannya, dan Dewa Tertinggi sangat marah. Pada saat ini, disertai dengan getaran di kehampaan, lalu seorang pria berjubah merah tua keluar. Pria memakai riasan tebal, terutama bibir merah cerah, yang sangat mempesona. Seorang pria yang berdandan begitu mempesona, maka pasti ada masalah mental psikologis. Siapa kau? Penguasa Istana ke-10 mengerutkan kening. Pengunjung itu sangat aneh dan pendiam, yang membuat penguasa Istana ke-10 sangat waspada. Jika orang ini datang untuk menargetkan Istana ke-10, dia tidak bisa bergantung pada orang-orang yang terluka parah di Istana ke-10. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Pria itu langsung melemparkan sebuah token kepada penguasa Aula ke-10. Setelah melihat token tersebut, wajah penguasa Aula ke-10 langsung berubah dan dia berkata dengan hormat. Salam kepada penguasa Aula ke-9. Penguasa Istana ke-10 belum pernah bertemu penguasa tiap-tiap istana lainnya sama sekali, jadi wajar jika tidak ada yang mengenal siapapun. Namun, satu istana lebih tinggi dari yang istana lainnya, dan Istana ke-9 lebih kuat dari Istana ke-10. Tidak ada keraguan tentang ini. Penguasa Istana ke-10 tidak menyangka bahwa penguasa 10 istana akan mengetahui hal ini, dan dia juga mengirim penguasa Istana ke-9. Apakah menurutmu ada formasi besar di dunia surga dan manusia, sehingga orang lain dari kuil tidak dapat datang ke dunia surga dan manusia, dan Dewa Tertinggi tidak dapat mengetahui situasi Aula ke-10 milikmu? Penguasa Aula ke-9 bertanya. Bawahan tidak berani. Penguasa Istana ke-10 menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Oh, tidak berani? Penguasa Istana ke-9 tersenyum dingin, kau melepaskan putramu tanpa izin, dan kau mengira penguasa 10 istana tidak mengetahuinya. Seperti yang diketahui semua orang, penguasa 10 istana sudah mengetahuinya. Meskipun formasi besar langit dan bumi telah menghalangi alam surgawi dan dunia surga dan manusia, transmisi suara tidak terpengaruh. Penguasa tertinggi 10 istana mengetahui segalanya tentang apa yang telah Anda lakukan di Istana ke-10. Ketika penguasa Istana ke-10 mendengar ini, dia panik. Dia mengira dia jauh dari penguasa tertinggi 10 istana dan bisa diam-diam membiarkan putranya pergi, tidak ada yang akan tahu. Brengsek, sialan. Aku pantas mati. Aku tidak berani menyembunyikan kebenaran. Penguasa Aula ke-10 begitu ketakutan hingga dia berlutut. Aturan istana sangat ketat, jika tidak hati-hati mungkin hidupnya akan hilang. Jika bukan karena pesan dari keluarga Huo, kita semua akan dibiarkan dalam kegelapan olehmu. Melihat penguasa Istana ke-10 berlutut di lantai, penguasa Istana ke-9 mendengus dingin. Siapa itu, berani melawan kuil saya, dan segera bawa saya untuk menghancurkannya. Penguasa Istana ke-9, Dev ini mendapat dukungan dari orang kuat di belakangnya, kami khawatir. Penguasa Istana ke-10 sedikit ragu-ragu. Cui, orang kuat apa di dunia surga dan manusia yang kecil ini? Saya datang ke sini kali ini untuk menghancurkan orang yang kau sebut kuat itu. Penguasa Istana ke-9 mendengus dingin dan berkata meremehkan dengan jijik. Dia sangat kuat, dan orang kuat di belakang Dev sepertinya dipanggil Tuan Si, saya khawatir dia lebih kuat daripada. Penguasa Istana ke-10 masih ingin membujuk, tetapi penguasa Istana ke-9 marah. Bodoh, goblok, berhenti bicara, saya telah menaiki tangga ke langit surgawi 3 kali dan mencapai lantai 8. Saya hanya tinggal sedikit lebih dekat untuk mencapai puncak alam surgawi. Apakah ada orang yang lebih hebat dariku di dunia surga dan manusia?
Dan Tuan Si apa? Ketika saya melihatnya, saya akan menghajarnya habis-habisan. Anda tidak perlu menjadi takut padanya. Penguasa Istana ke-9 berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Penguasa Istana ke-10 ini, yang telah lama menggunakan prestisenya, telah menghancurkan ambisinya sendiri, terlalu lemah. Berdengung. Begitu suara penguasa Istana ke-9 selesai berbicara, tiba-tiba kehampaan itu terdistorsi, dan kemudian bayangan perlahan muncul. Bayangan itu berkedip-kedip dan dapat dilihat bahwa itu adalah bayangan seorang pria paruh baya. Siapa itu? Siapa kau? Penguasa Istana ke-10 mengerutkan kening saat melihat bayangan itu. Cuo, itu hanya bayangan, berani datang ke istana kami dan menjadi liar. Penguasa Istana ke-9 mendengus dingin, dan dia akan melakukan sesuatu pada bayangan itu. Tetapi tepat ketika dia hendak mengangkat telapak tangannya, dia menemukan bahwa dengan gelombang telapak tangan bayangan itu, langit dan bumi tampak telah membeku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, penguasa Istana ke-9 dan penguasa Istana ke-10 sama-sama menjadi bodoh. Aku Tuan Si yang baru saja membuatmu kesal, orang yang ingin kau pukuli habis-habisan. Bayangan itu perlahan melangkah maju, semakin jelas dan jelas. Kau bukanlah tubuh yang sebenarnya. Bukankah Anda hanya bayangannya? Penguasa Istana ke-9 melihatnya dengan kaget. Jika bayangan saja memiliki kekuatan seperti itu, maka tubuh aslinya pasti jauh lebih kuat. Tuan Si tidak berbicara, mungkin dia terlalu malas untuk memperhatikan, dan begitu dia mengulurkan tangannya, penguasa Istana ke-9 sudah berada di tangan Tuan Si. Tubuh penguasa Istana ke-9 mulai mengeluarkan darah terus-menerus, matanya terbuka lebar dan seluruh tubuhnya bergetar. Puff! Gedebuk! Penguasa Istana ke-9 berlutut dengan lembut, matanya penuh ketakutan. Sementara tubuh bagian bawah penguasa Istana ke-10, rasa hangat mengalir keluar, dan dia takut hingga langsung buang air kecil. Hanya bayangan, tapi dapat memperlakukan mereka seperti semut, bukankah akan lebih kuat jika tubuh aslinya datang? Apakah ini pendukung di belakang Dev? Penguasa Aula ke-10 menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya, dan akhirnya, dia tidak hanya mengompol, tetapi juga buang air besar. Dan bau busuk segera menyebar ke seluruh Aula ke-10. Jangan bunuh aku salah. Pada saat ini, penguasa Aula ke-9 sangat menyesal telah mengatakan hal itu. Penguasa Aula ke-10 tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi panik. Anda harus tahu bahwa penguasa Istana ke-9 ini pernah ke lantai 8 tangga ke surga, dan di depan bayangan orang lain, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar tidak sebagus semut. Hati penguasa Istana ke-9 hancur dan benar-benar runtuh. Tidak peduli dia memiliki darah bangsawan atau apa, wajahnya saat ini sangat kecil. Penguasa Istana ke-10 juga runtuh ke lantai, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlutut. Matanya penuh dengan keputusasaan total. Singkatnya, satu kata, satu kehidupan, kenapa repot-repot, kehilangan nyawamu. Tuan Si mendesah pelan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku mendengar seseorang berkata bahwa mereka ingin menghajarku habis-habisan. Apakah kau makhluk abadi? Penguasa Istana ke-9 memandang Tuan Si, dan berpikir bahwa Tuan Si bukan dari dunia surga dan manusia tetapi pastilah yang abadi dari alam surgawi. Ketika penguasa Istana ke-10 mendengar ini, jakunnya terguling, dan wajahnya tidak dapat mempercayainya. Ada formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia. Bagaimana bisa ada yang abadi? Bahkan makhluk abadi sebelumnya, di bawah formasi besar langit dan bumi, akan ditekan. Tuan Si menatap ke dalam kehampaan dan berkata, abadi? Apa arti seorang yang abadi? Persetan, brengsek. Kengerian di mata penguasa Istana ke-9 berubah menjadi keputusasaan. Penguasa Istana ke-10 juga dalam keadaan ngeri, duduk di atas kotoran dan air seni, seperti pria yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Brengsek, tidak peduli siapa kau, mari kita mati bersama. Penguasa Istana ke-9 jatuh ke dalam kegilaan karena putus asa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membuncit. Aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu dari antara langit dan bumi, dan tubuh penguasa Istana ke-9 seperti bom yang akan meledak kapan saja.
Penguasa 9 kuil akan meledak, dan keputusasaan yang mendalam membuatnya tampak kehilangan akal sehatnya. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 ingin lari, tetapi tubuhnya sama sekali menolak untuk mematuhinya. Tuan Si tersenyum memandang penguasa istana ke-9 yang akan meledak, matanya penuh penghinaan. Dia hanya dengan lembut menggunakan jari-jarinya. Tubuh penguasa istana ke-9, yang awalnya menggembung dan akan meledak, dengan cepat mulai mengerut. Puff! Pada akhirnya, dengan suara seperti kentut, tubuh penguasa istana ke-9 berubah menjadi bubuk. Tidak ada tanda-tanda keberadaan penguasa aula ke-9 di seluruh aula. Seolah-olah penguasa aula ke-9 tidak pernah ada di sini. Penguasa aula ke-10 terjatuh ke tanah, mati rasa saat menyaksikan semua yang terjadi di depan matanya. Dia benar-benar ingin pingsan dan tidak ingin melihat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berlatih, memikirkan suatu hari nanti akan mencapai keabadian. Tapi sekarang, bahkan jika dia abadi, dia seperti semut di depan bayangan orang lain. Pukulan mental semacam ini menyebabkan psikologis penguasa istana ke-10 runtuh. Itu benar-benar runtuh. Bajingan kecil, dasar bocah nakal, aku membantumu membunuh musuh lagi. Itu semua gara-gara omongan orang ini, kalau tidak aku tidak akan membantumu. Tuan Si berbicara pada dirinya sendiri, lalu perlahan menghilang. Tidak tahu berapa lama, penguasa istana ke-10 perlahan berdiri, dan bau kotorannya membuatnya mual. Setelah akhirnya dia sadar kembali, penguasa istana ke-10 menemukan bahwa hanya beberapa orang yang tersisa di istana ke-10, dan yang lainnya sudah terkapar mati saat ini. Dia sudah terluka parah, dan kemudian ditekan oleh aura tadi, dia tidak tahan sama sekali. Putranya yang suka mengemut lollipop juga ada di antara mereka. Tetapi pada saat ini, melihat putranya yang telah meninggal, penguasa istana ke-10 tidak memiliki perubahan ekspresi sama sekali. Tas penyimpanan, tas penyimpanan. Penguasa istana ke-10 sepertinya memikirkan sesuatu, dan mulai mencari tas penyimpanan pada orang mati di istana ke-10. Bahkan tas penyimpanan putranya digeledah. Di sudut tidak jauh, ada juga tas penyimpanan yang tergeletak dengan tenang. Dia bisa melihat sekilas bahwa itu milik penguasa istana ke-9, karena ada juga logo khusus dari penguasa istana ke-9 di atasnya. Meskipun pemilik penguasa istana ke-9 telah menjadi bubuk, tas penyimpanannya tidak hilang bersamanya. Penguasa istana ke-10 mengumpulkan semua tas penyimpanan, dan juga mengeluarkan tas penyimpanan yang dia bawa dan menyatukannya. Dengan begitu banyak sumber daya, saya tidak tahu apakah saya bisa mengikuti Dev. Penguasa istana ke-10 melihat tas penyimpanan di depannya dan berkata, dia sekarang ingin menjadi adik laki-laki di belakang Dev. Dengan pendukung yang kuat di belakangnya, akan mudah bagi Dev Chen untuk menjadi raja di dunia surga dan manusia. Pada saat ini, penguasa istana ke-10 sangat menyesal. Kenapa dia memprovokasi Dev? Dia tidak tahu apakah sudah terlambat untuk tunduk dan menjilat pada Dev saat ini. Dinasti Xiao. Dev mengikuti Vanessa untuk mempelajari bagaimana hujan berkah kehidupan datang ke dunia. Formasi suportif semacam ini sebenarnya tidak sulit untuk dipelajari Dev. Setelah hanya 1 hari belajar, Dev dapat menggunakannya. Meskipun tidak terlalu kuat, itu juga dianggap sangat berbakat. Tuan Chen, kau belajar dengan sangat cepat dan bakatmu sangat bagus. Vanessa berkata dengan gembira. Jika kau ingin belajar, kau harus tidur dengan tuannya. Tuan Chen adalah guru terbaik. Dev tersenyum kecil. Jangan panggil aku Tuan Chen di masa depan, para wanitaku hanya akan memanggilku dengan nama depanku. Tidak. Vanessa menggelengkan kepalanya, meskipun saya wanita Anda juga majikan saya, dan kita bukan mitra kultivasi ganda yang sejati. Aku masih harus memanggilmu Tuan Chen. Ketika aku sangat menyukaimu, aku akan mengubah mulutku sendiri. Terserahlah. Dev tidak peduli. Ledakan. 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 Pada saat ini, di tempat tersembunyi dinasti Xiao, tiba-tiba awan gelap bergulung, guntur dan kilat. Langit dan bumi tampaknya menyatu menjadi satu, menjadi kacau. Apakah ini seseorang yang menerobos? Vanessa berkata dengan kaget. Badai petir yang menakutkan seperti ini, saya khawatir itu tidak akan menjadi terobosan oleh satu orang. Dev melihat ke langit di kejauhan dan berkata perlahan. Tidak berapa lama, langit dinasti Xiao berangsur-angsur cerah.
Tiga aura menakutkan memenuhi seluruh dinasti Xiao dalam sekejap. Menerobos transformasi alam abadi negeri peri? Vanessa mengerutkan kening, wajahnya berubah jelek. Jangan takut, ketiga orang itu benar-benar menerobos bersama. Dev menghibur Vanessa. Desir, desir, desir. Tiga sosok muncul di depan Dev dan Vanessa saat ini. Ketiga orang ini adalah Bailis, Bradlin dan Aegon. Menggunakan batu roh peri yang diberikan oleh Dev, mereka bertiga menerobos ke transformasi alam abadi negeri peri bersama-sama. Ini dapat dianggap sebagai tontonan besar di dunia surga dan manusia. Tidak pernah terdengar tiga orang yang menerobos transformasi alam abadi negeri peri pada saat yang bersamaan. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena bergaul dengan Anda, kami masih belum tahu kapan kami bisa menembus ranah transformasi alam abadi negeri peri. Wajah Bailis penuh dengan kegembiraan, dan dia hendak berlutut di hadapan Dev. Dev mengulurkan tangannya dan berkata, "Jika kau menerobos, itu juga karena kemampuanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kau mengikutiku dengan baik, kau dijamin akan makan dan minum enak, dan kau akan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Kami bersumpah untuk mengikuti Tuan Chen sampai mati." Bailis dan lainnya serempak berteriak. "Tuan Chen, ini tidak baik, penguasa istana ke-10 ada di sini lagi." Pada saat ini, Kaisar Xiao datang dengan tergesa-gesa. "Cuh, orang itu benar-benar berani datang, kami akan menemunya." Ketika Bailis mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Tiga orang yang baru saja menerobos transformasi alam abadi negeri peri saat ini, dan jika bersama-sama mereka bisa mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa istana ke-10. Apalagi yang dia lakukan di sini? Dev mengerutkan kening. Dia berjanji pada Gabriel untuk tidak membunuh penguasa istana ke-10, tapi sekarang penguasa istana ke-10 berani datang. Tidakkah dia melihat bagaimana Forel tewas? Jangan khawatir, berlatih keras saja, aku akan pergi untuk bertemu dengan penguasa istana ke-10. Dev takut Bailis dan yang lainnya akan bertarung dengan penguasa istana. Jika mereka secara tidak sengaja membunuh penguasa istana ke-10, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada Gabriel. Dev mengikuti Kaisar Xiao ke perbatasan dinasti Xiao, dan penguasa istana ke-10 tidak berani memasuki dinasti Xiao dengan santai. Melihat Dev datang, penguasa istana ke-10 ingin melangkah maju, tetapi dia ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, dia tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao dengan santai. "Apalagi yang ingin kau lakukan di sini?" Dev bertanya pada penguasa istana ke-10. "Tuan Chen, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda kali ini." Penguasa istana ke-10 berkata kepada Dev. "What?" Dev terkejut, dan menatap penguasa istana ke-10 dengan wajah bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Bahkan jika Forel dipenggal, dia tidak tahu bahwa dia menakuti penguasa istana ke-10 seperti ini. Datang dan minta maaf pada dirinya sendiri secara langsung. Lagi pula, dari dinasti Xiao, Dev dan yang lainnya masih belum bisa bersaing dengan penguasa istana ke-10 dengan kekuatan mereka. "Apa yang akan kau lakukan? Jika kau ingin membunuhku, aku akan menemanimu kapan saja, tidak perlu mempermainkanku." Dev mengira bahwa penguasa istana ke-10 ini mencoba mengelabui dirinya sendiri untuk keluar dari wilayah dinasti Xiao. "Tuan Chen, saya benar-benar datang untuk meminta maaf. Saya harap Tuan Chen bisa memaafkan saya." Penguasa istana ke-10 berkata dengan tulus. "Tuan Chen, jangan percaya orang ini dengan mudah." Kaisar Xiao mengingatkan dari samping. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 melemparkan semua tas penyimpanan yang dia kumpulkan di depan Dev. "Ini adalah koleksi saya dari semua sumber daya di istana ke-10, yang merupakan niat berbakti kepada Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen bisa berbelas kasih dan mengampuni saya. Saya bersedia mengikuti Tuan Chen berkeliling." Dev melihat tas penyimpanan di depannya dan tiba-tiba tampak sangat terkejut, terutama setelah melihat tas penyimpanan yang sangat istimewa dengan logo khusus. Dev mengambilnya dan melihatnya. Pada pandangan ini, Dev benar-benar menemukan bahwa ada 200.000 batu roh peri di dalam tas penyimpanan ini, dan ada banyak sumber daya lainnya. Gila! Dev tampak tercengang. Ini adalah tas penyimpanan penguasa istana ke-9. Dia memiliki banyak sumber daya. Semuanya ku berikan kepada Tuan Chen.
Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 buru-buru berkata, "What, penguasa istana ke-9? Dev terkejut, kau membunuh penguasa istana ke-9. Lagi pula, jika penguasa istana ke-9 masih hidup, mustahil untuk mendedikasikan tas penyimpanannya." Tidak, aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Itu adalah master di belakang Tuan Chen yang membunuhnya. Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya lagi dan lagi. "What, maksudmu Tuan Si?" Wajah Dev penuh kejutan. Iya, itu Tuan Si, tapi itu bukan tubuh aslinya, itu hanya bayangan, dan dia pergi setelah membunuh penguasa istana ke-9. Kata penguasa istana ke-10. Dev sangat bingung. Bukankah Tuan Si mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya membunuh musuh, dan membiarkan Dev membunuhnya sendiri? Mengapa Anda mulai membantunya membunuh orang dari 10 istana? Penguasa Aula ke-9 jelas lebih kuat dari penguasa Aula ke-10, tapi dia tidak menyangka Tuan Si mampu membunuhnya hanya dengan bayangan. Di dunia surga dan manusia ini, selain istana ke-10 Anda, ada istana ke-9. Apakah ada istana dan istana lainnya? Dev bertanya. Penguasa istana ke-10 menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu persis di mana dan siapa yang mengelola 10 istana. Sejujurnya, Tuan Chen, saya bahkan belum pernah melihat pemilik 10 istana. Tetapi penguasa istana ke-9 berkata bahwa dia telah naik ke lantai 8 tangga ke langit surgawi, dan dia juga seharusnya ada di dunia surga dan manusia. Sepertinya dia sering berkeliaran di dunia tangga ke langit surgawi. Kata-kata penguasa istana ke-10 membuat Dev merasa sedikit percaya. Mengapa Tuan Si hanya membunuh penguasa istana ke-9, tapi kau tidak? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa istana ke-9 berbicara terlalu banyak, mengatakan bahwa dia akan memukuli master di belakangmu karena omong kosong, jadi itulah mengapa Tuan Si kesal dan mengambil tindakan untuk menghancurkan penguasa istana ke-9. Penguasa istana ke-10 berkata dengan jujur. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Tuan Si ini juga sedikit sensitif. Apakah kau benar-benar menyerah, atau apakah kau di bawah tekanan Tuan Si? Dev bertanya. Hormat saya tulus, semoga Tuan Chen bisa memberi saya kesempatan untuk bekerja untukmu. Penguasa istana ke-10 buru-buru berkata dengan setia. Bukankah klan dewa kalian semua sangat sombong dan tidak bisa melihat sisi klan lainnya? Bukankah tidak sesuai dengan semangat klan dewamu jika kau tunduk padaku sekarang? Dev bertanya. Penguasa Aula ke-10 tersenyum canggung. Klan dewa apa? Itu hanya tipuan diri sendiri. Bagaimana darah kita bisa lebih mulia daripada klan lain? Sebaliknya, berbagai aturan klan dewalah yang membatasi perkembanganku sendiri. Untuk meningkatkan kekuatanku, aku diam-diam menyatu dengan darah klan binatang. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Jika tidak ada aturan yang dilanggar itu, putraku Gabriel pasti sudah lama menikah saat ini. Tapi mengapa repot-repot, dan dia telah mati? Penguasa istana ke-10 mengingat Gabriel dan merasa sangat bersalah. Itu semua disebabkan oleh aturan Protos. Kekuatanku saat ini tidak sebagus milikmu, apakah kau yakin ingin mengikutiku? Dev memandang penguasa istana ke-10 dan bertanya lagi. Penguasa istana ke-10 berkata, saya yakin Tuan Chen pasti akan bisa menjadi penguasa dunia surga dan manusia di masa depan. Bagaimanapun, Tuan Chen adalah seorang jenius di surga, dengan bakat dan bakat yang luar biasa. Ketika Dev mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya untuk menyela penguasa istana ke-10, baiklah, jangan membual tentang saya, katakan saja bahwa Anda takut mati. Tapi karena kau ingin mengikutiku, kau menjadi adik laki-lakiku, dan aku tidak bisa membiarkanmu membayar upeti untuk begitu banyak sumber daya dengan sia-sia, aku juga akan memberimu hadiah. Apa yang akan Anda berikan? Penguasa istana ke-10 menantikannya. Dia tidak tahu harta apa yang akan diberikan Dev padanya. Ikutlah denganku, Dev memberi isyarat kepada penguasa istana ke-10. Penguasa istana ke-10 hendak mengambil langkah, tetapi segera mundur. Dia tidak berani melangkah ke wilayah dinasti Xiao sekarang. Dev tersenyum, yo, semuanya akan baik-baik saja, selama kau tidak memiliki niat buruk, kau tidak akan diserang.
Baru kemudian penguasa istana ke-10 berani memasuki wilayah dinasti Xiao, dan kemudian Dev berjalan ke kota kekaisaran. Dev langsung membawa penguasa istana ke-10 ke tempat tinggal Gabriel. Sekarang penguasa istana ke-10 telah menjadi adik laki-lakinya, saatnya ayah dan anak bertemu. Gabriel bersama Kimberly sedang berkultivasi ganda di sebuah ruangan, sementara Dev memanggil Gabriel. "Brengsek, bagaimana kau bisa mengganggu kesenangan orang lain? Saat kau melakukan kultivasi ganda, aku tidak mengganggumu." Gabriel sangat marah dan berjalan keluar sambil merapikan pakaiannya. Tapi baru saja dia keluar dari kamar, dia menemukan bahwa ayahnya juga ada di sana. Gabriel tiba-tiba tertegun, dan penguasa istana ke-10 juga terkejut, lalu menangis kegirangan. "Gabriel, anakku, kupikir kau sudah mati." Penguasa istana ke-10 memeluk erat Gabriel. Hati Gabriel sedikit berkonflik, ekspresinya sedikit bingung, dan dia mengerutkan kening dan menatap Dev. Dia tidak mengerti mengapa Dev membawa ayahnya. Gabriel ingin melepaskan diri dari para ras Protoss dan 10 istana, jadi dia memalsukan kematiannya. Dia akhirnya menipu ayahnya, dan sekarang Dev telah menemukan dia dan ayahnya lagi. "Saudara Yun, ayahmu tahu bahwa dia salah. Dia tidak akan pernah menghentikanmu untuk berkultivasi ganda dengan Kimberly di masa depan, dan ayahmu sekarang adalah adik laki-lakiku." Dev berkata pada Gabriel. "What, omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa adik laki-lakimu?" Gabriel sedikit tidak senang, bagaimana Dev bisa mengatakan bahwa ayahnya adalah adik laki-lakinya. "Gabriel, jangan kasar pada Tuan Chen. Saya telah mengikuti Tuan Chen sekarang." Penguasa istana ke-10 buru-buru menegur Gabriel. "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Wajah Gabriel penuh dengan keraguan. Dia tidak mengerti. Ayahnya adalah penguasa istana ke-10. Bagaimana mungkin orang yang sombong seperti ayahnya tiba-tiba menjadi adik Dev? Plak. Siapa tahu, penguasa istana ke-10 tiba-tiba menampar dirinya sendiri. "Haya di luar kendali saya telah jadi musuh Tuan Chen. Terima kasih kepada Tuan Chen karena tidak memiliki dendam. Saya mengikuti Tuan Chen mulai sekarang, dan Anda juga akan menghormati Tuan Chen di masa depan," kata penguasa istana ke-10. Gabriel linglung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. Orang yang begitu sombong menjadi orang seperti sekarang ini. Kalau saja dia tahu kalau ayahnya baru saja ketakutan sampai tidak bisa menahan kencing, dia pasti mengerti. Sekarang, dan Anda juga akan menghormati Tuan Chen di masa depan. Penguasa istana ke-10 saat ini benar-benar menyesalinya. Jika dia menganggapnya serius sejak awal dan tidak mengganggu Dev, tidak akan ada hal seperti itu. Itu semua salah Thomas dari aliansi penyegelan iblis. Jika aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Yang paling disalahkan oleh penguasa istana ke-10 saat ini adalah Thomas Zuo. Bagaimanapun, keluhan istana ke-10 yang berkonflik dengan Dev datang dari aliansi penyegelan iblis milik Thomas. Jika bukan karena Thomas menggunakan upeti selama seabad untuk memburu Dev, mustahil bagi Dev untuk bermusuhan dengan aliansi penyegelan iblis sampai mati. Bukankah itu hanya membunuh seorang putra? Jika putramu mati, biarkan saja dia mati. Kemarahannya saat ini sama saja dengan keinginan membunuh seorang anak, jadi tidak masalah kalau dia mati. Bagi para biksu yang telah mencapai tingkatan ini, masa hidup mereka adalah ribuan tahun, jadi selalu ada hari di mana mereka akan dapat melahirkan seorang putra. Ceritakan tentang keluarga Huo, Dev bertanya pada penguasa istana ke-10. Edgar dapat mengundang master dari keluarga Huo, dan dia tidak takut pada penguasa istana ke-10. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Huo harus di atas istana ke-10. Tuan Chen, saya tidak tahu banyak tentang keluarga Huo. Saya hanya tahu bahwa keluarga Huo adalah keluarga besar di klan Protoss, dan ada banyak orang tetua dari keluarga Huo yang bekerja di 10 istana. Edgar ini diatur untuk memasuki istana ke-10 saya dari atas, jadi orang ini tidak menganggap saya sebagai penguasa istana ke-10 dengan serius. Penguasa istana ke-10 menjelaskan kepada Dev dan berkata. Dev sedikit mengerutkan kening, keluarga Huo ini juga ada di dunia surga dan manusia. Di dunia surga dan manusia, tapi itu hanya cabang dari keluarga Huo. Meskipun hanya cabang, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Yang paling penting adalah keluarga Huo ini menempati negeri tanpa takdir di dunia surga dan manusia. Menempati tempat itu sama saja dengan mengendalikan tangga ke surga. Kata penguasa istana ke-10. Negeri tanpa takdir. Bukankah tangga ke langit surgawi muncul secara acak di mana saja? Dev memandang Gabriel dengan heran. Itulah yang dikatakan Gabriel padanya saat itu. Ya betul, tangga surgawi muncul secara acak, tetapi 8 dari 10 kali akan muncul di tanah tanpa takdir. Dilihat dari beberapa tahun terakhir, tangga surgawi tahun ini kemungkinan akan muncul di tanah tanpa takdir lagi. Tanah tanpa takdir ini sebenarnya adalah ruang yang tercipta dari distorsi ruang dan waktu ketika dunia surga dan manusia berada di awal terbentuk. Dan di ruang ini, tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, dan tentu saja tidak mungkin dipelihara oleh langit dan bumi. Sepetak tanah ini dianggap berada di luar hukum langit dan bumi. Penguasa istana ke-10 menjelaskan kepada Dev tentang negeri tanpa ilusi. Apakah ada tempat yang bagus seperti itu? Dev terkejut, para biksu dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia, mengapa mereka tidak pergi ke tanah tanpa takdir dan kemudian kembali ke alam surgawi? Karena tidak ada penindasan dari formasi besar langit dan bumi, mereka bisa kembali ke alam surgawi secara langsung. Ketika penguasa istana ke-10 mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, hahaha, Tuan Chen, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun tanah tanpa takdir ini tidak terikat oleh formasi besar langit dan bumi, itu juga tidak memiliki kekuatan spiritual dan berbagai sumber daya, dan bahkan lebih mustahil untuk naik ke alam surgawi. Hampir setiap dunia akan menghasilkan satu atau lebih tempat yang seperti itu, tetapi ukurannya berbeda. Tempat-tempat ini tidak akan terpampang di antara langit dan bumi, apalagi terhubung dengan dunia lain. Para biksu dari dunia surga dan manusia dapat pindah ke dunia surga dan manusia lainnya, atau karena dunia surga dan manusia memiliki saluran komunikasi dengan alam surgawi, dan tanah tanpa takdir itu hanya terhubung ke dunia mereka sendiri, bukan ke dunia lain sama sekali. Jadi, bahkan jika tidak ada penindasan dari formasi besar langit dan bumi, para biksu yang terperangkap di dunia surga dan manis ingin kembali ke alam surgawi melalui tanah tanpa takdir, itu hanyalah mimpi orang gila. Terlebih lagi, tidak ada sumber daya di negeri tanpa takdir itu, jadi kultivasi seperti apa yang mereka andalkan untuk bertahan hidup dan berlatih? Kata-kata penguasa istana ke-10 membuat Dev merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat. Kalau begitu, bagaimana keluarga Huo bisa bertahan di tempat itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengandalkan tangga ke langit surgawi, banyak anak murid dari keluarga Huo akan memasuki tangga ke langit, dan ada banyak sumber daya di dunia tangga ke langit. Ada juga biaya tol untuk biksu yang ingin memasuki negeri tanpa takdir. Jika Anda ingin masuk dan menunggunya, Anda harus terlebih dahulu memasuki negeri tanpa takdir. Keluarga Huo menggunakan ini untuk mengumpulkan sumber daya. Kata penguasa istana ke-10. Keluarga Huo ini cukup pandai bermain. Dev tersenyum tipis. Tuan Chen, jika Anda juga ingin menaiki tangga ke langit, Anda harus berhati-hati dengan keluarga Huo. Karena Anda telah membunuh Forel, keluarga Huo tidak akan pernah menyerah begitu saja. Penguasa istana ke-10 menasihati. Oh, saya mengerti bahwa jika keluarga Huo terus memprovokasi saya, maka saya tidak keberatan membuat keluarga Huo menghilang dari dunia surga dan manusia. Dev tersenyum dengan mudah. Ketika penguasa istana ke-10 mendengar ini, dia juga tersenyum. Dia tahu Tuan Si di belakang Dev, jangankan satu keluarga Huo, bahkan 10 keluarga Huo ada di sini, dan mereka semua akan dihancurkan. Brengsek, sialan, sebaiknya kau berhati-hati. Edgar berani mengeluarkan perintah pembunuhan dari istana ke-10. Jika tangga ke langit benar-benar muncul di negeri tanpa takdir, keluarga Huo dapat mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Anda. Ketika hadiahnya bertambah, beberapa biksu yang pergi ke tangga ke langit pasti akan tergoda, dan kemudian mereka akan mulai melawan Anda. Tidak semua orang tahu bahwa Anda memiliki pendukung yang hebat. Gabriel mengingatkan Dev. Dia tidak bisa membiarkan Dev terlalu ceroboh. Oke, saya mengerti. Dev mengangguk, kalian ayah dan anak mengobrol baik-baik saja dulu, aku tidak akan mengganggu lagi. Aku juga akan berlatih, dan melihat apakah aku bisa meningkatkan wilayahku sebelum tangga ke langit itu muncul.
Dev Chen menerima begitu banyak tas penyimpanan dari penguasa istana ke-10, dan ada banyak sumber daya di dalamnya. Dengan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk naik ke ranah kecil. Negeri tanpa takdir, keluarga Huo. Ayah, ayah, ayah. Edgar berdiri di aula utama, dan Eugene Huo, patriark keluarga Huo, Edgar mendapatkan tamparan keras di wajah oleh ayahnya. Edgar berdiri tak bergerak, wajahnya penuh kengerian. Kau brengsek, bajingan, goblok, kenapa kau tidak pergi ke aula ke-10 untuk berlatih? Kenapa kau memanggil kakakmu? Sekarang kakak tertuamu sudah mati, kau masih berani kembali, bangsat. Wajah Eugene penuh dengan kemarahan. Tuanku, dalam hal ini bukan salah putra kedua, tapi itu adalah pria bernama Dev Chen. Dia menargetkan putra kedua dan menghancurkan istana ke-10, sehingga putra kedua meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Kepala pelayan Lu berkata dengan hati-hati. Bodoh, diam. Kau juga pantas dipukul, mengapa kau mengikuti tuan muda tertua tapi kau tidak memberitahu saya? Eugene menatap kepala pelayan Lu dan berkata dengan marah. Kepala pelayan Lu menggelengkan kepalanya, tuanku, putra tertua tidak mengizinkan aku untuk memberitahu Anda, dan kami merasa bahwa para biksu di dunia surga dan manusia tidak ada siapapun yang dapat menyakiti kami. Tapi siapa yang tahu, Kepala pelayan Lu tergagap. Dia tidak tahu, jika seorang biksu kecil alam Mahayana, bagaimana mungkin memiliki seorang master sekuat itu di belakangnya. Tangga ke langit akan segera muncul, dan kekuatan tersembunyi dari semua wilayah akan bergerak, kau terlalu idiot goblok berani untuk berkeliaran. Tidakkah kau tahu bahwa selalu ada langit di atas langit, dan ada master di atas master? Eugene bertanya. Ayah, balas dendam kakak laki-laki harus dibalas. Saya tidak percaya bahwa Dev akan terus tinggal di dinasti Xiao selama sisa hidupnya. Edgar masih ingin untuk membalaskan dendam kakak tertuanya. Diamlah, bodoh, kau harus patuh padaku. Tangga menuju langit akan segera muncul. Jangan berkeliaran. Selain itu, tenaga kerja tambahan akan dikirim ke perbatasan. Selama periode waktu ini, saya yakin akan ada banyak biksu yang akan datang ke negeri tanpa takdir lebih awal. Ingatlah untuk mengenakan lebih banyak biaya ketika saatnya tiba. Tentu saja, itu juga tergantung pada orang-orangnya. Jika kekuatan lawan terlalu tinggi, pengurangan juga dimungkinkan untuk menghindari konflik. Eugene menjelaskan kepada kepala pelayan Lu. Baiklah, oke segera, saya akan buat pengaturan sekarang. Steward Lu mengangguk. Ayah, sulit bagiku untuk tidak membalaskan dendam kakak tertuaku. Edgar menggertakkan giginya dan berkata, bodoh, bukankah kau sudah mengeluarkan perintah membunuh Dev itu? Karena tidak ada yang berani melakukan apapun dengan 100.000 batu roh peri, maka naikkan menjadi 200.000. Ingat, sumber daya bisa membuat dunia berputar, dan tangga ke langit akan segera muncul, dan kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Eugene meningkatkan hadiahnya menjadi 200.000 batu roh peri. Dinasti Xiao. Wan Shou mengangguk. Dev berlatih dengan sangat keras, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dev, datanglah padaku, di mana kau? Saat Dev sedang berlatih, sebuah suara marah datang. Adik perempuan, bukankah kau berjanji padaku ketika aku mengatakan sejujurnya, dan kau tidak akan marah? Kaizen mengikuti Kelly, terus-menerus membujuk. Ketika Kaizen kembali ke kota matahari dan bulan, dia memberitahu tentang Dev yang tidur dengan Vanessa. Sekarang, Kelly datang dengan marah. Bailis dan yang lainnya melihat Kelly yang marah, serta Kaizen yang mengikutinya, semuanya tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa hari-hari baik Dev telah berakhir. Dev dapat memiliki banyak wanita, tetapi dia juga harus menanggung terlalu banyak masalah karena wanita. Tuan Chen sedang berlatih, tidak ada yang boleh membuat keributan dan mengganggu. Pada saat ini, Vanessa berdiri. Kelly melihat Vanessa dan berkata dengan marah dalam sekejap, apakah kau yang bersaing denganku untuk mendapatkan seorang pria? Mengapa kau tidak mencari pria lain dan kenapa harus mencari Dev? Bukan aku yang mencarinya, tapi dia mencariku, kata Vanessa. Jika bukan karena Dev meminta Vanessa untuk mengajarinya hujan berkah kehidupan datang ke dunia, Dev tidak perlu meminta Vanessa untuk melakukan kultivasi ganda.
Bodoh, kau berbicara omong kosong, kau pasti telah merayunya. Biarkan aku menemui Dev supaya dia bisa menjelaskannya. Kelly sama sekali tidak mempercayainya, jadi dia ingin bergegas masuk dan menemukan Dev untuk bertanya dengan jelas. Kataku, Tuan Chen sedang berlatih, tidak ada yang boleh mengganggunya. Vanessa melambaikan tangannya, formasi menghalangi atap bungalow tempat Dev dalamnya. Kelly marah saat ini, dan ketika dia melihat Vanessa merapal mantra, dia juga langsung bergerak menuju Vanessa. Setelah melihat ini, Vanessa tanpa basa-basi mengikuti Kelly untuk bertarung. Kedua wanita itu berkelahi, dan yang lainnya hanya bisa melihat dari samping, dan tidak ada yang berani maju. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Kaizen tidak berdaya, dia hanya bisa membujuk dari samping. Kedua wanita itu datang dan pergi. Tetapi kekuatan Kelly tidak sebagus Vanessa, dan dia dengan cepat jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena belas kasihan Vanessa, diperkirakan Kelly sudah lama dikalahkan. Namun, Kelly adalah wanita tertua di kota matahari dan bulan, dan Kaizen, kakak laki-lakinya, masih mengawasi dari samping, dan Vanessa tidak berani melakukan gerakan berat. Ledakan. Tepat ketika kedua wanita itu datang dan pergi, tiba-tiba terdengar raungan. Langit menjadi hitam dalam sekejap, dan awan badai petir tebal menutupi seluruh dinasti Xiao. Adegan ini seperti akhir dunia. Tuan Chen akan menerobos. Melihat pemandangan ini, Kaisar Xiao buru-buru berkata. Setelah melihat ini, Vanessa dan Kelly juga buru-buru berhenti dan menatap kosong awan hitam. Mereka tahu bahwa ini adalah waktu Dev yang paling berbahaya, dan mereka tidak boleh membiarkan Dev terganggu. Anda harus tahu bahwa saat melintasi badai petir, itu sangat berbahaya. Bergemuruh. Meledak. Ledakan. Duar. Blaar. Dengan kilat dan guntur, petir dari kesengsaraan guntur menyambar. Saya tidak tahu berapa lama, lalu langit berangsur-angsur cerah, dan awan badai petir juga menghilang. Pintu perlahan terbuka, dan Dev keluar perlahan. Pada saat ini, Dev sudah menjadi biksu tingkat 3 alam Mahayana. Sekarang peningkatan wilayah kecil telah membuat Dev sedikit acuh tak acuh. Dengan badai petir itu, Dev tidak akan dirugikan sama sekali. Ketika saya sedang berlatih, siapa yang berteriak? Tatapan Dev menyapu Kelly dan Vanessa. Bersambung ke episode 462. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.